Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vivi Lutfinu Fadila dari Program Studi Farmasi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Islam Bandung. Pada seminar makalah tugas akhir ini, saya akan membahas terkait dengan penelitian saya, yaitu mengenai kajian pustaka pengaruh modifikasi nitrogen terhadap kandungan beta-karoten serta aktivitas antioksidan Dunalia salina. Pokok bahasan kali ini terkait dengan pendahuluan metodologi penelitian, pembahasan dan diskusi, serta kesimpulan. Di mana mikroalga ini merupakan makhluk yang sangat kecil, yaitu ukurannya mikrometer, tetapi pembahasannya itu sangat cepat, yaitu 24 jam sekali pada fase eksponensialnya atau fase ketika dapat dilakukan pemanenan. Contoh mikroalga itu yaitu salah satunya Dunalia salina, yang merupakan mikroalga hijau yang dapat menghasilkan kandungan senyawa seperti pigmen, beta-karoten, klorofil, karotenoid, dan senyawa lain seperti lipid, asam lemak, di mana Dunalia salina ini terkenal sebagai sumber karotenoid karena kemampuannya yang luar biasa dalam menghasilkan beta-karoten, di mana karotenoid ataupun beta-karoten itu dapat digunakan sebagai antioksidan yang dapat mencegah beberapa penyakit seperti penyakit kanker, kemudian penyakit kardiovaskular, di mana pada proses kulturnya ada beberapa hal yang perlu diperhatikan seperti intensitas cahaya, salinitas, temperatur, kemudian nutrisi. Nutrisi ini menjadi komponen penting karena pada kondisi tertentu seperti keterbatasan nutrisi dapat menginduksi pembentukan metabolit sekunder seperti karotenoid. Kemudian nitrogen sebagai komponen penting nutrisi juga dapat mempengaruhi pertumbuhan sel dan juga rasio pigmen dan juga fotosintesis. Kemudian oleh karena itu, rumusan masalah yang kedua yaitu bagaimana pengaruh modifikasi nitrogen terhadap pertumbuhan sel, kandungan beta-karoten, serta aktivitas antioksidan yang dihasilkan oleh Dunalia salina. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh modifikasi nitrogen terhadap pertumbuhan sel, kandungan beta-karoten, serta aktivitas antioksidan yang dihasilkan oleh Dunalia salina. Diharapkan dari penelitian ini dapat memberikan informasi terkait dengan nitrogen sebagai komponen penting untuk kultur Dunalia salina ataupun mikroalga, dan juga dapat dimanfaatkan untuk keperluan ilmiah, industri maupun medis. Penelitian ini dilakukan melalui systematic literature review, di mana artikel yang diperoleh itu dari beberapa sumber database seperti PubMed, ScienceDirect, SpinnerLink, kemudian Google Scholar, di mana artikel yang diperoleh itu berdasarkan kriteria inklusi dan eksklusi, sehingga diperoleh sebanyak 5 artikel. Penelitian ini yaitu dengan modifikasi nitrogen baik dalam bentuk KNO3 ataupun NaNO3 dalam beberapa konsentrasi menghasilkan pengaruh terhadap pertumbuhan sel yang mengalami penurunan pada kondisi defisiensi nitrogen ataupun pengosongan nitrogen. Terlihat grafik berikut ini, grafik sebelah kiri, garis warna hitam menunjukkan pertumbuhan sel Dunalia salina yang mengalami penurunan pada 45 jam setelah defisiensi nitrogen. Kemudian terlihat dari grafik berikut ini juga yang mengalami penurunan terlihat pada grafik sebelah kiri dengan titik berwarna putih, yang itu yang mengalami defisiensi nitrogen, pertumbuhan mengalami penurunan. Kemudian untuk pengaruh kadar beta-karoten yang dihasilkan, itu ada peningkatan serta penurunan kadar beta-karoten pada kondisi defisiensi nitrogen ataupun pengosongan nitrogen. Terlihat dari grafik sebelah kanan, yang titik-titik warna merah itu merupakan kadar beta-karoten yang dihasilkan, yang mengalami peningkatan setelah defisiensi nitrogen selama 45 jam. Kemudian, dari grafik berikut ini terlihat pada grafik sebelah kanan, titik warna putih yang merupakan kadar beta-karoten pada kondisi defisiensi nitrogen yang mengalami penurunan, sehingga hasilnya fluktuatif. Untuk aktivitas antioksidan yang dihasilkan, itu mengalami peningkatan ketika dalam kultur dengan defisiensi nitrogen, di mana hasilnya yaitu aktivitas antioksidan meningkat
sebanyak 42% pada kondisi defisiensi nitrogen KNO3 0 milimolar, sebanyak 42%. Dilihat dari daya reduksi terhadap DPPH dan juga dari aktivitas enzim katalase APX, PPX, PPO. Terlihat dari grafik berikut ini yang mengalami peningkatan pada aktivitas enzimnya pada kondisi defisiensi nitrogen. Dan juga terlihat dari dekomposisi hidrogen peroksida yang mengalami penurunan konsentrasi hidrogen peroksida pada kondisi defisiensi nitrogen. Kemudian terlihat dari aktivitas enzim berikut ini juga yang mengalami peningkatan pada kondisi defisiensi nitrogen NaNO3 0,05 milimolar. Oleh karena itu, berdasarkan hasil sistematik literatur review ini dapat disimpulkan bahwa defisiensi nitrogen pada kultur dapat menurunkan aktivitas pembuangan sel Dunaliella salina dan juga dapat memberikan hasil yang fluktuatif terhadap produksi beta karoten dari Dunaliella salina. Kemudian defisiensi atau pengusahaan nitrogen juga dapat memberikan pengaruh terhadap peningkatan aktivitas antioksidan. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.